Saudara, jumpa lagi dengan channel Setya Nugroho. Kali ini kita masih di Pemalang. Ya, saudara, siang hari ini kita masih mengukur aspal di daerah Pemalang, Pantura, Jawa Tengah. Suasana ramai lancar di Pemalang, Pantura, Jawa Tengah. Ya betul saudara, kali ini kita sedang menyusuri jalur Pantura, pantai laut utara di Pemalang, Jawa Tengah. Setelah kita melewati daerah Gedung Banjar, sekitar wilayah Gedung Banjar di Pemalang. Ya saudara, kali ini kita masih meluncur ke arah Semarang, ke arah Pekalongan, ke arah kota Batang. Jadi Karsidenan Pekalongan itu cukup luas, yaitu dari Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, ya, dengan plat nomor G. Jadi kalau saudara melihat dengan motor plat nomor G, maka kemungkinan besar bisa dari Brebes, Tegal, ataupun Pemalang, juga Pekalongan. Saudara, kita masih menyusuri aspal di Pemalang, Jawa Tengah. Ya saudara, suasana di sini lancar dan ketemu lagi dengan lampu merah, ngantri lagi, bersabar di lampu merah, menunggu lampu hijau. Ya saudara, beginilah suasana di daerah Pemalang siang hari ini, lepas dari pukul 12 siang. Jadi ini sudah lepas dari jam 12 siang. Suasana sedang panas-panasnya, terik matahari menerpa kita hari ini. Syukuri saat panas dan syukuri saat hujan. Hujan ada manfaatnya untuk tanaman, panas pun juga demikian. Ya saudara, panas, dingin, dan hujan, mendung adalah rezeki yang tentu saja harus kita syukuri. Masing-masing ada manfaatnya untuk kehidupan di bumi ini. Ya saudara, sepertinya ini sudah masuk wilayah Petarukan, ya, kalau tidak salah ini sudah masuk wilayah Taman Petarukan atau Petarukan Taman kalau tidak salah, merupakan sebuah kecamatan di Pemalang, Kecamatan Taman. Tidak tahu dulunya taman apa taman rekreasi zaman dahulu atau bagaimana. Yang jelas suasana di taman ini cukup indah, bersih, menjadi ciri khas Pemalang. Jalanan bersih dan tidak berlubang, mengesankan. Pemalang tentu berbeda dengan Malang. Kalau Malang, Jawa Timur adalah dataran yang tinggi dan berudara sejuk.
Ya saudara, suasana masih ramai lancar. Kita meluncur di jalur Pantura ini. Kita jarang sekali menemui tikungan, lurus dan lurus. Namun demikian, jangan terlena dengan jalan yang lurus sehingga memacu kendaraan melebihi batas. Ingat, tubuh kita terdiri dari tulang, daging, dan air. Tidak lebih kuat dari pohon pisang. Kalau sadar demikian, tentu saja kita akan lebih berhati-hati dalam berkendara. Karena terkadang saat berkendara, orang terlena dan merasa lupa bahwa tubuh kita itu sangat lemah bila harus dibenturkan dengan besi maupun aspal jalanan ini. Kalau sadar bahwa tubuh kita lemah kalau dibenturkan dengan besi, baja, dan aspal jalanan atau cor jalanan ini, maka kita harus berhati-hati dalam berkendara. Banyak orang lupa akan diri tubuhnya sehingga saat membawa mobil kencengnya luar biasa seperti pesawat, membawa motor pun juga demikian. Ketika terjatuh baru tersadar bahwa tubuh ini memang tidak sekuat baja. Oleh sebab itu, hati-hati dalam berkendara adalah hal yang utama demi keselamatan diri kita sendiri maupun pengguna jalan yang lain. Dan kewaspadaan juga perlu kita selalu gunakan dalam menyusuri jalan raya. Ketika kita melihat keanehan, misalkan kendaraan lain melaju oleng-oleng ataupun melaju dengan zigzag atau melaju dengan ngawur, maka jauhilah pengendara semacam ini karena akan berpotensi menimbulkan kecelakaan bagi kendaraan lainnya. Karena di jalan raya sendiri, kendaraan itu memiliki keterbatasan saat pengereman dengan kecepatan tertentu. Seperti mobil misalnya, pada kecepatan tinggi mengerem mendadak, maka mobil akan terpelanting atau bergerak tidak beraturan lagi. Bisa dia menjadi terbanting ke kanan, istilahnya ngoser ya, remnya meluncur, rodanya sudah berhenti, namun mobil tetap berjalan. Jadi saat kecepatan tinggi kita mengerem mendadak dengan 4 roda berhenti, maka kita akan terpelanting. Terlebih dengan ban yang sudah halus ya. Ban yang sudah halus akan mengurangi daya cengkeram ke aspal saat mengerem. Jadi perlu diperhatikan di jalan raya, kalau kita memakai ban yang sudah halus, maka saat kita mengerem, maka ban itu daya cengkeram ke aspal itu sangat sedikit sehingga meluncur bebas. Juga saat hujan gerimis, daya cengkeram ban ke aspal lebih sedikit lagi karena di antara jalan dan ban ada lapisan lumpur. Saat hujan gerimis, pengereman akan sangat sulit di jalan raya. Berbeda dengan hujan yang besar, lumpur sudah tidak ada di aspal sehingga pengereman lebih baik daripada hujan gerimis, namun tidak lebih baik dengan jalan yang kering. Jadi saat hujan, usahakan kecepatannya terbatas dan ingat waktu mengerem
akan kesulitan, terutama saat mengerem mendadak. Jadi dalam berkendara saat hujan maupun gerimis, usahakan kita hanya mengurangi kecepatan, jangan sampai rodanya berhenti saat mengerem. Karena roda berhenti saat mengerem berpotensi untuk istilahnya kepelarak ataupun meluncur roda dalam keadaan berhenti. Dan terlebih bagi sepeda motor, akan terbanting ke sana kemari ketika mengerem sampai rodanya berhenti di saat hujan gerimis maupun hujan besar pada kecepatan yang tinggi. Maka sebaiknya di jalan raya ini kita hanya mengurangi kecepatan, bukan mengerem sampai rodanya berhenti, kecuali pada kecepatan rendah sekali. Dengan mengerti tata cara pengereman, insya Allah Anda berjalan kemana saja akan aman. Namun demikian, tetap berhati-hati, kecelakaan bisa terjadi karena kecerobohan orang lain. Maka dari itu, ketika kita melihat kendaraan orang yang nampak tidak wajar dalam mengendarai, misalkan zigzag ataupun jalan ke sana kemari, gasnya tidak beraturan seperti pembalap, maka jauhilah kendaraan semacam itu karena berpotensi menimbulkan kecelakaan bagi Anda. Ya saudara, nampaknya ini di Sungai Comal sepertinya ini ya, sudah masuk wilayah Comal Pemalang ini sepertinya. Ya saudara, kali ini suasananya masih cerah sekali, sekitar jam 12 lebih, mungkin lebih 30 menitan ya, sudah hampir jam 1 siang. Suasana ramai lancar di jalur Pantura Pemalang yang menuju ke Pekalongan. Ya saudara, semoga perjalanan kali ini bisa membawa kita mengenang ketika melewati jalur Pantura Pemalang yang menuju ke Pekalongan. Dan jalur ini adalah jalur Pantura yang menuju ke Semarang, Surabaya, dan seterusnya. Ya saudara, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini. Semoga selalu berbahagia Anda semuanya.